Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asywarin di rubrik Terang Kesayangan Kita. Kita masih di masa pandemi saat ini, semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Ekonomi rakyat merosot, banyak yang kesulitan membayar kebutuhan hidupnya. Sulit bayar cicilannya, sulit bayar sewa kontrakannya, bahkan sulit untuk makannya. Maka di kondisi ekonomi yang sulit kayak hari ini, banyak banget gitu ya diskon-diskon yang bertebaran di mana-mana. Di e-commerce, sampai kemudian kemarin juga PLN berwacana untuk memberikan diskon listrik buat masyarakat juga elit bisnis. Tentu hal-hal seperti ini kita apresiasi gitu ya. Dengan banyaknya diskon, ini benar-benar membantu buat kita masyarakat kecil. Tapi ternyata tuh, tren diskon ini bukan cuma ramai di dagangan doang. Bukan cuma ramai di e-commerce doang. Tapi juga ramai pemberian diskon masa tahanan untuk para penjahat negara. Give applause. Kalau diskon dagangan itu untuk memacu pertumbuhan konsumsi masyarakat di masa pandemi, lantas kalau diskon masa tahanan koruptor, buat apa ya? Buat memacu pertumbuhan korupsi di Indonesia? Kidding me. Sebenarnya kita ini sangat sedih gitu ya melihat tumpulnya hukum di hadapan para koruptor. Kok ya rasa-rasanya para koruptor ini dicintai dan disayang-sayang oleh hukum di negeri ini? Ya, walaupun katanya sih korupsi di masa pandemi akan dijatuhi hukuman mati, tapi sepertinya itu hanya wacana doang. Kasus teranyar tahun ini ada Jaksa Pinangki dan pengusaha Joko Chandra yang kebagian diskon masa tahanan. Jaksa Pinangki yang tadinya dihukum 10 tahun penjara dapat diskon sampai 60% loh. Jadi sisa tahanannya bersisa 4 tahun penjara. Sedangkan Joko Chandra mendapatkan diskon 1 tahun penjara bersisa 3,5 tahun penjara. Wow, terima kasih Bapak Ibu di Majelis Hakim di tingkat banding atas kebaikan hatinya. It's time to stop! It's time to stop, okay? Terima kasih sudah meringankan beban hukuman para koruptor ini. Kami rakyat Indonesia sangat mengapresiasi atas kinerja kalian. Ini tentu semakin memotivasi kita untuk melakukan hal yang serupa. Gak apa-apa, toh nanti juga akan dapat kebaikan hati kalian, ya kan? This is not okay. This needs to stop now. For your information nih teman-teman, catatan kebaikan hati lembaga peradilan kita di Indonesia selama tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah ada sekitar 20 perkara kasus korupsi yang hukuman para terdakwanya dapat diskon loh. Ada kasus pengusaha Billy Sindoro, pengecara kawakan Oce Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan anggota fraksi Gerindra Muhammad Sanusi, hingga kasus Andi Zulkarnain Malarangeng. Dan sederet kasus-kasus lainnya yang Aswa nggak bisa sebutin satu-satu di sini. Memang sih di masa pandemi ini kita butuh diskon barang dagangan, tapi apa iya para koruptor ini juga mesti dapat diskon hukuman? Ini musim wabah corona atau musim diskon hukuman? Akhirnya publik bertanya-tanya, serius nggak sih lembaga peradilan kita di Indonesia memberantas kasus korupsi? Kok ya para koruptor ini seperti anak emas? Diskon hukuman para koruptor ini semakin menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Lah yang namanya saja hukuman, ya tentu harus memberikan efek jera. Tapi kalau memberikan diskon hukuman, apa iya bisa memberikan efek jera? Lucunya lagi adalah kita punya perma yang isinya adalah pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal korupsi di atas 100 miliar bisa dipidana seumur hidup. Tapi ya boro-boro seumur hidup, sedekade aja kagak. Yang ada malah banyak kortingan. Lalu kita jadi bertanya-tanya, ada apa ini? It looks so suspicious. Beberapa pengamat sih menilai ini disebabkan karena bergesernya perspektif korupsi dan dianggap bukan lagi kejahatan yang luar biasa. Tapi ya emang sih korupsi di zaman sekarang itu udah kayak kejahatan biasa.
Kalau kata Pak Alexander Marwata nih, politik oligarki itu hulu dari adanya korupsi. Ini tuh kayak drama genre politik gitu ya, atau drama kolosal yang sering mengangkat tema-tema terkait oligarki kekuasaan. Yang itu relate banget dengan oligarki korupsi. Jadi misal nih di antara mereka ada yang tersandung kasus, nah yang lain rame-rame tuh nolongin. Atau kalau enggak, dihilangin sekalian biar enggak mengganggu eksistensi yang lainnya. Tapi ini drama sih ya. Aduh, Asa udah kayak penulis cerita aja. Sekian episode terang hari ini, masih mendung sih, tapi semoga sinar matahari segera menyibak awan kelabu ini. Ikuti terus episode rubrik terang, subscribe channel ini, like, share, dan komennya please di kolom komentar. Terima kasih, see you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.